في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alil adhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan banyak mendapatkan nikmat, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat untuk senantiasa berada di atas sunnah, di atas al-jamaah, dan juga di atas ilmu serta amal. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah tema yang akan sama-sama kita kaji adalah menyibak fenomena latah. Di dalam ungkapan kita latah terdengar biasa. Sampai-sampai banyak orang yang berkomentar, latah-latah gitu kan. Sama dengan meniru-niru, mengikuti secara membabi buta, membeo, mengekor, menjadi kambing congek yang dicocok hidungnya, menjadi keledai dungu, ungkapan-ungkapan, istilah-istilah yang semisal dan senada. Seakan-akan terdengar remeh, kecil, dan tidak ada makna apa-apa di balik hal tersebut. Padahal dalam Islam sangat besar. Walaupun dari sesuatu yang remeh tadinya bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat besar, yaitu sesuatu yang sangat terlarang dalam ajaran Islam, bisa menyerumuskan seseorang ke dalam syirik, bahkan ke dalam kepada kekufuran waliyadzubillah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena latah yang masih melanda dan menjadi wabah, baik bersifat pandemi maupun epidemi, adalah fenomena larisnya gaya hidup barat. Kemudian tuntunan yang dijadikan pegangan oleh sebagian kaum muslimin adalah film-film Hollywood dan juga Bollywood. Itu pun masih marak fenomena latah seperti itu. Kemudian juga cara wedding party seperti orang-orang barat. Itu pun laris manis bagaikan kacang goreng saat hujan datang. Kemudian sekarang yang sedang latah juga dan dijadikan demam oleh anak-anak muda khususnya, bahkan banyak juga orang tua yang sudah mendekati usia renta, adalah acara-acara seperti Take Him Out, Take Her Out, dan sebagainya. Kemudian fenomena latah yang lainnya adalah idol-idol, Indonesian Idol meniru American Idol dan juga yang lainnya. Ternyata fenomena latah pun melanda anak-anak kecil. Dulu anak-anak kecil yang notabene adalah anak-anak dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan kaum muslimat menggemari Shinchan, menggemari Doraemon. Shinchan yang membawa kebobrokan dan dekadensi moral sebagai anak yang durhaka, malah diketawain jadikan panutan. Doraemon yang penuh dengan kesyirikan karena untuk meminta sesuatu yang ada cukup dengan meminta bantuan kepada boneka ajaib melalui kantong ajaibnya. Kemudian juga sempat merebak yang disukai anak-anak adalah Avatar yang bereinkarnasi, padahal ini adalah paham sangat-sangat syirik sekali. Ternyata digemari. Kemudian juga sekarang marak yang digemari oleh anak-anak adalah Naruto. Naruto yang paling minimal ada 3 kerusakan besar. Yang pertama adalah mengajarkan banyak ajaran syirik dan kufur, itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak mengajarkan dan memperlihatkan adegan-adegan porno dan jorok. Na'udzubillah min dzalik.
tua saja sudah naudzubillah min dzalik. Ditambah yang naudzubillah min dzalik yang selanjutnya adalah banyak mengajarkan kekerasan, bahkan full kekerasan. Sekarang lata lagi yang terbaru adalah munculnya game ataupun permainan yang bernama Yu-Gi-Oh. Padahal ada dua kesesatan besar di permainan game kartu tersebut. Yang pertama adalah adanya ritual-ritual Dajjal. Walaupun ini keluaran dan produksi Jepang, tetapi penuh dengan simbol-simbol dan ritual-ritual Dajjal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di situ anak-anak dituntun untuk mengenal simbol-simbol Dajjal seperti simbol bintang David. Kemudian simbol-simbol dewa yang ada 8 yang paling terkenal, ada 7 lalu digemari yang paling digemarinya. Kemudian juga simbol-simbol yang memperlihatkan Dajjal yang terikat tangan dan kakinya, yang kelihatan kepalanya saja gitu kan. Dan juga simbol-simbol ritual-ritual Dajjal dan ritual-ritual atau simbol-simbol Yahudi yang lainnya yang ternyata dihafal oleh anak-anak kita, oleh sebagian anak-anak kaum muslimin. Dibandingkan kalau ditanya mereka, hafal urutan Al-Quran tidak? Hafal nama-nama surat Al-Quran tidak? Apa artinya dalam surat Al-Quran? Enggak hafal. Tapi yang itu dituntut hafal. Apa itu? Itulah yang disebut dengan fenomena latah alias membeo, mengekor, ataupun istilah-istilah sejenisnya. Lantas, bagaimana sebagai seorang muslim, seorang muslimah kita menyikapi hal tersebut? Maka kita harus menyibak fenomena latah tersebut. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam Islam, fenomena latah bukan barang baru. Barang lama. Yang bagaimana yang harus diwaspadai dan dicermati. Kenapa? Karena alhamdulillah hanya Islamlah yang memiliki pedoman wahyu yang terpelihara, yaitu melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling dekat adalah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quranul Karim ada di hadapan kita semuanya. Dua hal tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menyibak bagi kita tentang bahaya dari fenomena latah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di antaranya surat Al-Baqarah ayat 120 memperingatkan kepada kita semua. Walang tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu dan juga kepada kita semua yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita benar-benar mengikuti millah, mengikuti agama dan ajaran mereka. Mila di sini diungkapkan dengan agama, di sini diungkapkan dengan kata-kata mila, karena mila di sini adalah norma dan nilai agama yang bahkan sampai meliputi lifestyle kehidupan sehari-hari kita yang kecil sekalipun. Coba lihat yang ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Gaya hidup siapa? Bukan ajaran Islam. Ajaran siapa? Ajaran Yahudi, Nasrani, dan juga yang selain mereka. Ayat-ayat yang senada kalau kita mau merenungi masa sangat banyak sekali. Kemudian di dalam hadis ada 2 hadis minimal, tetapi sangat banyak sekali lagi, banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Kalian wahai kaum muslimin kelak akan mengikuti perilaku, sunnah, metode, norma, tata nilai dari orang-orang sebelum kalian. Kita umat yang terakhir akan mengikuti gaya hidup, pola umat-umat sebelum kalian, sebelum kita. Kok bisa? Bagaimana cara mengikutinya? Mengikutinya adalah shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Setapak demi setapak dan sejengkal demi sejengkal. Sedikit demi sedikit. Kita lihat sekarang ajaran Islam, naudzubillah min dzalik, semoga tidak diperparah lagi oleh sebagian kita, semakin dipinggirkan. Ketika kita ingin menerapkan ajaran Islam, kita dianggap alien, dianggap orang aneh, orang asing. Manusia planet mana ini?
Tetapi ketika menerapkan ajaran non-Islam, oh good, very good, it's okay. Komentarnya begitu demikian. Ternyata Allah dan Rasulnya telah lama memperingatkan kita akan hal tersebut. Kenapa kita lupa? Lalu Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuhum. Sampai-sampai kalau orang-orang sebelum kalian menjerumuskan dirinya untuk masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya bagaikan kambing congek, bagaikan kerbau dicocok hidungnya, bagaikan keledai dungu yang dipermainkan dengan seenaknya. Kenapa kok bisa? Lihat. Kalau orang-orang kafir, orang-orang yang musuh Islam berkata A, kaum muslimin A semuanya. Orang-orang kafir berkata B, B semuanya. Umat yang apa seperti ini? Umat yang lata ternyata. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini mengherankan dan mengguncang hati sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan integritas keimanan. Maka mereka berkata, Kulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Wahai Rasulullah, kaum yang akan kami ikuti demikian sampai kami membabi buta apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan balik. Qala faman? Siapa lagi? Dalam riwayat yang lain, Al-Furs wa Rum, apakah itu adalah Persia dan Romawi ya Rasulullah? Siapa lagi kata Rasulullah? Jujur kita saksikan dan deteksi dari diri kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh atau keluarga kita. Iya demikian. Kalau ada ajaran Islam dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, bukan begini perasaan ajaran Islam. Kok kayak baru dengar? Gitu kan. Kok kenapa? Karena lata yang dipelihara. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru latah mengikuti suatu kaum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam fenomena lata tersebut diungkapkan dengan satu kata tegas, at-tashabbuh, meniru. Lata, tashabbuh. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan tashabbuh? Tashabbuh artinya meniru-niru, menyerupai, mempersiskan diri, itu secara bahasa seperti itu. Adapun yang dimaksud dengan tashabbuh secara istilah atau menurut bahasa agama dan syariat, yang dimaksud dengan tashabbuh adalah meniru-niru orang-orang kafir. Dari golongan manapun, siapapun mereka dalam akidahnya. Nggak boleh kita punya akidah sendiri, akidah Islamiyah. Kok niru-niru akidahnya? Ada paham reinkarnasi lah. Ada paham roh bergentayangan lah. Ada apaan? Itu yang pertama dalam akidah-akidah mereka. Yang kedua dalam tata cara dan ritual peribadatan mereka. Islam sudah jelas ada ibadahnya, ada ritual ibadahnya sendiri. Tata caranya ibadah sendiri ada. Kenapa niru-niru? Kenapa niru-niru? Yang kedua. Yang ketiga, atau dalam adat istiadat kebiasaan khusus mereka. Seperti, sekarang banyak orang yang naruh di tengah-tengah jidatnya titik hitam. Apaan itu? Niru-niru, aca-aca katanya India. Bagi orang India itu ada kepercayaannya. Bukan sembarangan asal naruh. Bukan, ada kepercayaannya. Kenapa harus pakai kain sari? Yang dari sutra kebanyakan gitu kan. Kalau sekedar gaya hidup tidak ada kepercayaan, nggak jadi masalah. Tapi kalau ada kepercayaan, hati-hati, waspada. Kenapa harus ada belahan yang terlihat di tengah-tengah perutnya? Kenapa ada kepercayaan gitu kan? Itu tidak boleh kita sembarangan. Walaupun akan sekedar adat istiadat. Atau yang keempat adalah dalam gaya dan pola hidup lifestyle yang menjadi kekhususan mereka. Seperti rumah harus menghadap ke sana karena menurut Feng Shui dan Hong Shui-nya. Menurut titik yang dan yin-nya begini. Itu nggak boleh. Itu kan cuma gaya hidup. Yang nggak boleh gaya hidup seperti itu. Kenapa? Gaya hidup yang khusus.
Nggak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan tasyabbuh ataupun lata seperti itu. Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah tentang definisi dari lata ataupun tasyabbuh. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita dilarang lata? Kan biasa ini, modern. Enggak biasa ini. Dalam ajaran Islam tidak sembarangan mengatakan sesuatu biasa. Kita dilarang tasyabbuh selain karena ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sangat tegas. Terutama hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada alasan. Subhanallah. Ada hikmah yang perlu kita ketahui dari adanya larangan. Kenapa kita tidak boleh asal lata, sembarang ceplas dan ceplos? Yang pertama, yang harus kita tunduki adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang kepadanya telah diturunkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan nasihat, wejangan, pituturnya melalui hadis-hadisnya kepada kita. Beliaulah yang harus kita taati, yang kita harus tunduk secara total kepada beliau, taslim kepada beliau. Bukan kepada ngikuti. Berarti kalau kita sembarangan ngikuti lata, taslimnya kepada model baru, gaya baru, metode baru, sesuatu yang dilatahi. Lah, kok bukan Rasul? Katanya orang Islam, nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begitu? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Rasulullah SAW secara spesifik dan tegas telah melarang untuk lata, untuk tasyabbuh. Karena apa? Karena orang yang lata dan tasyabbuh pasti untuk merealisasikan. Kalau kita sudah dituntut untuk taslim hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dilarang untuk tasyabbuh dan lata. Kenapa? Iya, karena yang dituntut adalah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ittiba. Kalau meniru asal, namanya tasyabbuh. Tapi kalau meniru yang benar, yaitu meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ittiba namanya. Itu alasan yang kedua. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah bahwasanya tasyabbuh kepada orang-orang kafir pada dasarnya akan menjerumuskan kita untuk menjadi kaum yang pecundang. Orang yang kalah, belum apa-apa sudah kalah. Sudah kalah duluan. Sehingga, udahlah ikutin saja mereka. Mereka yang menang, mereka yang unggul. Itu alasan yang ketiga. Ngikutin mereka. Menyebabkan kita selalu menjadi pengekor, pembeo. Tidak punya jati diri. Tidak punya integritas kepribadian. Hilang integritas kita. Hilang karakter kita. Hilang kepribadian kita. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah kalau kita sebagai seorang muslim patuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya, maka kita memahami bahwa segala tingkah pola orang-orang kafir dari A sampai Z hanya didasarkan kepada kesesatan dan kerusakan. Akidah jelas-jelas sesat dan rusak. Jelas-jelas rusak dan sesat. Gaya hidup, iya, hobinya merusak orang sana sini. Yang pakai jilbab dianggap kolot, tapi yang memperlihatkan auratnya maju hebat nih, modern, memperlihatkan aurat. Menimbulkan nafsu syahwat dan birahi. Malah dibela. Salah yang lihatnya. Kenapa pakai birahi segala? Kenapa syahwatnya muncul? Lah, kok bisa begitu? Berpikirnya kepala di bawah, kaki di atas kalau demikian. Aneh bin ajaib. Memang aneh, tapi begitulah lata alias tasyabbuh. Alasan yang kelima. Alasan yang kelima adalah bahwasanya orang-orang yang lata, gampang lata dan tasyabbuh adalah lambat laun orang-orang yang ingin meniru 100%. Awalnya 0,0 berapa persen, lalu 1%, lalu 10%, lalu akhirnya 100%. Sekarang kan nggak jelas. Kalau kita ketemu kaum muslimah saja. Kalau dulu jelas. Oh, kalau berjilbab, assalamualaikum. Karena apa?
muslimah. Tapi sekarang berudul, ngikuti gaya Julia Robert misalnya gitu kan. Ya kita bingung mau assalamualaikum mau enggak. Namanya Fatimah, nggak pakai jilbab, rambutnya okem, rambutnya fang gayanya gitu kan. Bingung kita liar. Ada namanya tulisannya Fatimah gede, karena apa lagi di ospek di sekolahnya gitu kan. Tapi kok loh, muslimah apa bukan gitu kan. Kan bingung. Lambat laun inginnya 100% mirip seperti yang dilatahi gitu kan. Itu alasan yang kelima. Alasan yang keenam. Pada garis besarnya, pada intinya, lata atau tasyabuh menyebabkan munculnya kekaguman kepada orang yang dilatahi, ditasyabuhi. Tepuk tangan paling minimal. Hebat ya. Hebat. Pinter ya. Keren. Modern ya. Iya. Nah, ketika demikian, kita akhirnya apa? Tidak memandang bulu. Akidahnya rusak. Agamanya rusak. Agamanya sesat. Nggak pandang bulu. Seperti ini yang terjadi. Karena apa? Fenomena lata. Yang ke-7. Ya. Dari lata akhirnya menimbulkan mawaddah. Cinta yang tulus. Padahal cinta yang tulus harusnya hanya diberikan kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Kalau seorang suami kepada istri dan juga kepada anak-anak serta karib kerabatnya dan kawan-kawannya sesama muslim. Tapi ini karena lata, karena tasyabuh diberikan kepada orang kafir. Pokoknya kalau Amerika, kalau Yahudi mau benar mau salah, saya dukung, saya bela. Benar aja pasti gitu. Mawaddah, mahabbah menimbulkan kecintaan hati, kecintaan yang terpaut dengan hati dan menimbulkan al-muwalah, loyalitas. Loyalitas yang tumbuh dari dalam hati. Terhadap siapa? Terhadap orang yang ditasyabahui. Walaupun agamanya rusak, orang yang dilatahi, walaupun agamanya rusak, walaupun agamanya sesat, oke, kita ikuti. Tidak boleh seperti itu. Itu seseorang yang tidak memiliki jati diri, tidak memiliki integritas iman. Mana bukti keislamannya? Na'udzubillah min dzalik. Bila demikian, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas hukum latah itu bagaimana? Hukum latah atau hukum tasyabuh bertingkat-tingkat sesuai dengan bentuk yang ditasyabuhinya. Yang pertama, ada bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir yang dihukumi kafir dan syirik. Seperti apa? Seperti tasyabuh dalam akidah. Tadi misalnya ada paham reinkarnasi. Sun Gokong misalnya berubah menjadi Sun Gongmi lah misalnya gitu kan. Berubah lagi menjadi avatar. Akhirnya avatar Rai menjadi avatar ini gitu kan. Itu nggak boleh. Nggak ada itu dalam Islam ajaran seperti itu. Kalau sudah meninggal dunia, dia akan menunggu sampai Allah menutup akhir kehidupan ini. Kalau sudah meninggal dunia, maka dia akan menjawab 2 pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Yang paling intinya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa madinuka? Intinya itu. Bukan berkentayangan, reinkarnasi. Bahkan bisa reinkarnasi ke penyu, ke kodok gitu kan, ke belalang. Reinkarnasi seperti itu juga kadang. Itu bukan dari ajaran Islam, itu bisa kafir. Lalu pemahaman ada api suci yang abadi nggak padam-padam. Sadar nggak sadar banyak kaum muslimin yang mengakui ada api suci. Padahal api suci hancur semenjak kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun mereka bikin biar nggak padam. Nggak ada yang abadi di dunia itu. Kan sekarang ada ritual bahwasanya ada api abadi sampai kalau harus dikeliling dunia kan. Yang games, terutama Olympic Games, yaitu Olimpiade gitu kan. Itu kan kepercayaan api berkuasa, dewa terang. Ajaran dari mana itu? Ajaran Persia, Majusi. Kok dipercaya? Ini bisa menjurus kepada kufur atau syirik. Waliyadzubillah. Yang kedua adalah tasyabuh
latah, membeo dihukumi sebagai maksiat dan fasik. Tindakan kemaksiatan dan tindakan fasik. Seperti meniru orang-orang kafir dalam gaya hidup, lifestyle mereka. Ini banyak Kang Yusuf ya. Iya. Banyak Makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri. Padahal dalam hadis Rasulullah tegas itu. Yang seperti itu setan. Yang makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah setan. Ini ditiru oleh kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin. Ini maksiat, ini kefasikan. Kemudian laki-laki memakai perhiasan emas. Nah sekarang kan banyak kita lihat. Haji lagi. Kalungnya kalung emas. Gelangnya gelang emas. Cincinnya cincin emas. Bahkan ada haji yang bertindik di mana-mana. Pakai tindik-tindikan gitu kan. Funky man, haji funky katanya gitu kan. Na'udzubillah min dzalik gitu kan. Itu banyak ternyata diikuti. Apalagi kalau kumis dipelihara sampai panjang, jenggot dicukur, dipotong, diklimisin. Makanya iklannya banyak kan. Iklan apa tuh? Iklan pemotong. Bukan pemotong kumis, pemotong jenggot rata-rata. Padahal Rasulullah memerintahkan pelihara. Pelihara, Masya Allah. Kemudian yang laki-laki meniru perempuan, yang perempuan meniru laki-laki. Sekarang banyak nggak? Banyak sekali. Sampai ada istilah waria, wanita, pria. Kalau pria, wanita namanya lesbi gitu kan. Oh, banyak sekali gitu kan. Banyak sekali. Ada lesbi, ada waria, ada banci gitu kan. Aduh. Sekarang jenis kelamin bukan dua katanya. Bukan laki-laki perempuan. Ada waria, ada banci, ada lesbi. Waduh, macem-macem gitu kan. Itu kenapa? Karena banyak yang meniru. Nah, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga adalah makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sesuatu yang dibenci. Nah, yang bagaimana ini? Yang diragukan makruh itu. Diragukan apakah dia haram atau mubah. Wah, kan masih ikhtilaf. Kalau dikerjakan makruh. Nah, kita kan begitu. Kalau ada yang bingung antara mubah dan haram, kerjain. Tapi kalau yang ada perintahnya dari ayat Al-Quran, hadis Rasul, ntar dulu kan cuma sunnah paling. Ntar dulu, kan ini bukan rukun Islam yang 5. Kok mikirnya demikian terbalik otaknya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, golongan mana yang kita tidak boleh? Bahkan harus dihati-hati untuk latah kepadanya. Tidak diperbolehkan tasyabuh kepadanya. Ada beberapa golongan. Yang pertama, kan Yusuf ya. Iya. Umumul kufar. Orang-orang kafir secara global, secara umum. Mutlak. Hati-hati, waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, al-musyrikun. Orang-orang musyrik. Jangan ditiru. Tapi keren. Bukan kerennya. Syirik ya tetap nggak keren lah. Yang ketiga adalah ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka adalah penyimpang dan penyeleweng agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Majusi. Agama asli bangsa Persia. Penyembah api. Nah, itu api. Api sekarang banyak yang disembah-sembah, banyak yang diagungkan. Kemudian yang ke-5 ya. 5. Al-Furus Warum. Persia dan Romawi. Sebagai suatu bangsa. Persia di Iran sana. Makanya agama asli Iran tuh ya Syiah. Ya dari Persia, dari penyembahan Majusi. Dicampur, diramu, ngaku-ngaku Islam gitu kan. Nah kemudian Romawi. Romawi kan agamanya adalah agama seks. Agamanya adalah agama kemaluan perempuan. Ada satu kota di Italia namanya Venice gitu kan. Itu semua patungnya adalah patung cabul. Patung porno. Tapi apa? Sebagai tempat konser. Tempat wisata. Sebagai tempat untuk tambatan hati. Katanya kota paling romantis di dunia. Kata siapa? Kata siapa gitu kan? Cabul itu. Kok mau diikuti? Kemudian yang ke-6 adalah non-Arab yang bukan kaum muslimin. Berhati-hati. Kalau pakai jilbab dianggap kolot. Tapi kalau masih pakai koteka, wah maju-maju. Perlu dilestarikan, cagar alam.
hidup, cagar alam nasional gitu kan. Pakai koteka doang. Yang pakai jilbab dianggap kolot, keblinger orang berpikir seperti itu, keblinger banget gitu kan. Na'udzubillah min dzalik gitu kan. Kenapa itu? Mereka orang ajam, bukan dari kalangan kaum muslimin. Kita aja dulu malu kalau punya baju ternyata agak kurang. Harusnya ukuran kita menghabiskan 1,4 meter, kita beli satu saja. Sekarang malah seneng yang dibuka-buka. Yang minim-minim oke katanya. Kata siapa? Kata siapa? Kemudian yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang nggak memiliki ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu tapi nggak memiliki amal yang benar, yaitu Islam tidak diterapkan oleh mereka secara keilmuan dan Islam tidak diterapkan oleh mereka secara amalia. Kemudian yang kedelapan, setan. Setan nggak boleh ditiru. Kita nggak boleh lata seperti setan. Sekarang simbol-simbol setan banyak. Banyak itu aksesoris yang menunjukkan tanduk setan. Dijual di mana-mana kan. Iya, bando setan. Iya, bando setan gitu kan. Bahkan sekarang banyak topeng-topeng setan. Ketika katanya di Indonesia ikut-ikutan sekarang banyak malam Halloween katanya gitu kan. Dari labu, dari topeng, banyak apaan itu. Tanduk-tanduk laku, tanduk-tanduk setan laku gitu kan. Laku keras. Setan nggak boleh diikuti. Kita itu hamba Allah, bukan hamba setan. Na'udzubillah min dzalik gitu kan. Itu yang keberapa kan maksudnya? Ke-8 ya. Yang ke-9 adalah orang Arab yang tidak mengikuti ajaran Islam. Jangan salah paham, dikiranya kalau di Arab itu Islam. Bukan. Islam itu adalah agama wahyu. Walaupun ada kemuliaan kenapa diturunkan di Jazirah Arab, tapi orang Arab bukan patokan mutlak. Patokan mutlaknya adalah kebenaran wahyu. Kan ini dari Arab. Kalau yang salah, tapi kalau yang benar, dari Arab nih, nggak benar ini. Nah gitu kan. Kan kebalik orang cara berpikirnya gitu kan. Nah ini harus waspada kita. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas timbul, katakanlah boleh kajian kita terakhir pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kalau kita ingin mengikuti kemajuan informasi, teknologi, dan juga ilmu. Apakah itu termasuk yang dilarang, yang diharamkan? Nah, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemajuan materi semata tanpa disertai keyakinan khusus, tanpa diarahkan kepada keyakinan khusus tertentu, adat istiadat tertentu yang khusus, maka itu adalah hukumnya mubah. Bahkan suatu saat kaum muslimin wajib mengadopsinya, wajib mengambilnya, wajib menirunya. Sekarang orang-orang barat, orang-orang kafir maju dalam teknologinya, lebih modern. Ambil itu kemajuan mereka, ambil kemodernan mereka yang bersifat mubah, bukan diarahkan untuk kekhususan mereka dan bukan diarahkan untuk keyakinan mereka. Normal saja kemajuan normal, kemodernan normal, ambil. Karena apa? Karena itu masuk dari bagian hikmah yang hilang sekarang di kalangan kaum muslimin. Dolatul mukmin hilang di kalangan kaum muslimin. Ambil. Bahkan suatu saat bukan hanya boleh, wajib. Karena apa? Kita akan mengalahkan mereka, memerangi mereka. Kita harus memiliki seperti mereka. Paling tidak kalah dikit gitu kan. Tidak, mereka negara maju, kita negara miskin atau negara dunia ketiga, bahkan negara yang hidup di pinggir dunia katanya gitu kan. Kaum Puritan, kejar itu. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut beberapa penelitian dari para ahli tentang pengkaji agar kita diperbolehkan untuk meniru ataupun mengadopsi apa yang ada pada orang kafir tersebut, yang sekarang mereka dijadikan sebagai keunggulan, ada 4 syaratnya katanya Kang Yusuf ya, bukan sembarangan. Yang pertama adalah mengadopsi tersebut harus diniati oleh kita niat nih. Kalau sekarang kan nggak niat, setengah hati. Kalau sudah maju dikorupsi, ya kan? Betul. Kalau sudah maju yang diikuti adalah mereka gaya hidupnya. Malah yang diikuti adalah gaya hidupnya saja, tapi majunya nggak maju-maju, jalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Nauzubillah min dzalik.
harus diniati dan harus dijiwai oleh jiwa yang berkarakter Islami. Niat saya sebagai orang Islam harus tetap berada dalam keislaman saya, keislaman kita, keislaman kami untuk mengambil manfaat dari mereka, belajar dari mereka, mentransfer teknologi dan kemajuan mereka. Niat yang benar. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, membawa maslahat bagi kita, bukan membawa maslahat bagi mereka. Sekarang kita lihat yang disebut atau dikenal dengan teori konspirasi. Perdagangan kita harus lebih rendah nilai. Jadi kita harus menjadi negara konsumtif. Kalau kita misalnya barter, jual beli perdagangan dengan Australia sajalah yang kafir, misal yang dekat. Kita ke Australia menjual 10, Australia ke kita 20, 2 kali lipat. Masih kalah. Nah, niat kita adalah untuk maslahat kita, bukan maslahat mereka. Sekarang banyak untuk maslahat mereka, alih-alih ingin mengejar ketertinggalan, tapi maslahatnya banyak mereka dapatkan. Contoh yang sekarang heboh, dan alhamdulillah sudah ditutup, walaupun kita harus waspada, ganti nama Namru 2. Sejak tahun 70, sejak beberapa kita belum lahir itu, tahun 70 beroperasi, baru kemarin ditutup. Ternyata ditutup pun ganti nama doang. Lihat, virusnya diambil dari orang-orang Indonesia, dari lingkungan yang ada di Indonesia. Mereka yang bikin obat, mereka yang jual. Bahaya besar. Itulah kenapa Menteri Fadila itu musuh Amerika dan musuh Yahudi terutama. Kenapa? Karena berkoar-koar di PBB. Yang saya pernah baca seperti itu. Makanya orang seperti ini tidak bisa dipilih yang kedua, gitu katanya, gitu kan. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah kita mentransfer, meniru, mengambil kemajuan dari orang-orang kafir yang bersifat mubah dan bersifat kemajuan serta modernitas adalah harus tertib, harus terprogram, harus terencana, dan harus berstrategi. Konon, inilah yang dilakukan oleh Jepang saat mengadakan restorasi, namanya restorasi Meiji, dan sesaat setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Jepang kirim utusannya untuk belajar ke barat dan ke Amerika. Begitu pulang ternyata gaya hidupnya yang ditiru. Konon ahli-ahlinya yang dikirim dibunuh. Suruh harakiri atau dibunuh. Lalu kirim yang kedua, pulang memperlihatkan gaya Jepangnya, karakter Jepangnya, agama Shintonya dijiwahi. Ternyata lebih maju. Iya, itu yang dipelihara. Karena apa? Karena tertib, teratur, dan berstrategi. Ini yang harus kita lakukan demikian oleh kaum muslimin. Bukan tidak berstrategi, kalah. Yang keempat, tidak jadi soal ketika kita ingin mengadopsi, kita ingin meniru kemajuan dan modernitas dari barat atau orang-orang kafir dan Amerika dan Yahudi dan yang lainnya. Dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, adakan check and recheck. Makanya kan dikenal ada istilah program jangka panjang dan jangka pendek. Cek. Oh, yang kemarin kita pandang tepat, sekarang sudah nggak tepat ini. Berubah strateginya. Boleh. Jangan terus-terusan. Itu saja. Di Amerika sudah Pentium 5 katakanlah. Di sini Pentium 2 wahai gitu kan. Kenapa? Karena nggak dicek and recheck. Dikira Pentium 2 paling canggih gitu kan. Nah ini gambaran kecilnya. Demikianlah para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kajian bersama kita tentang menyibak fenomena latah. Mudah-mudahan kita tidak sembarangan. Tidak ikut-ikutan menjadi orang-orang yang latah. Kenapa? Karena latah dilarang dalam agama kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang latah. Bahkan kita harus mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena kita adalah umat yang berkarakter. Karakternya karakter ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki teladan yang harus diitibai, harus diikuti dengan benar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tren, gaya, mode, kemajuan, metode yang sekarang sedang berkembang, bukan yang diikuti, tapi adalah tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan